Oke. Nah, sistem persamaan linear. Oke. Apa itu sistem persamaan linear? Sebenarnya kebutuhan kita membahas aljabar linear itu basic-nya adalah mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear. Basic-nya di situ dulu, nanti bisa berkembang kemana-mana gitu ya. Nah, saya ambil contoh aja ya, misalkan gini. Oh ya, apa yang disebut sebagai sistem persamaan linear? Contoh, misalkan saya punya 2x ditambah y sama dengan 5 gitu. Terus ada x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, ini tuh masing-masingnya disebut persamaan linear ya. Persamaan linearnya dua variabel. Ini juga persamaan linear. Kalau digabung ya, jadi persamaan linear ya, jadi kumpulan persamaan linear ya yang lebih dari satu tentunya itu disebut sebagai sistem persamaan linear. Nah, ya ini itu contoh dari sistem persamaan linear. Kalau masih ingat ya harusnya sih masih ingat di SMA atau SMP ya kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan sistem persamaan ini dengan eliminasi ya, eliminasi atau substitusi. Misalkan untuk soal ini ya kita bisa ya mungkin yang atas kita kali 2 aja, yang bawah kita kali 1 gitu. Sehingga nanti yang atasnya akan jadi 4x ditambah 2y sama dengan 10. Lalu nanti yang bawahnya ada x tambah 2y sama dengan 4. Maka nanti kalau kita kurang, kita mengeliminasi y-nya, kita akan dapat 3x sama dengan 6. Maka nanti dapatlah x-nya sama dengan 2. Ya. Dapat x-nya sama dengan 2, ya kita bisa mungkin masukin ke salah satu ke yang ini gitu ya. Kalau x-nya sama dengan 2, berarti nanti 2 kali 2 ditambah y sama dengan 5, maka nanti y-nya sama dengan 5 dikurang 4 ya, 5 dikurang 4 1. Nah, ini yang disebut sebagai solusi dari sistem persamaan linear. Nah, yang kita bahas di aljabar linear khususnya bab 1 ini ya persis sama seperti ini, cuman dengan metode yang beda. Metodenya disebutnya eliminasi Gauss ya. Jadi aduh sebentar. Permasalahannya ini saya ambil contoh yang sama ya. Permasalahannya tetap di soal ini ya. Kita mau mencari solusi dari sistem persamaan ini. Nah, yang kita bisa lakukan di sini pertama kita bangun yang namanya augmented matrix atau matriks diperbesar. Saya nggak tahu istilah di kelas biasanya diistilahkan sebagai apa. Kalau bahasa Indonesianya itu matriks diperbesar. Yang dilakukan itu kita ambil koefisiennya aja. Jadi di sini ada 2x tambah y, kita tuliskan sebagai 2, 1, 5. Yang ini ada 1, 2, 4. Ya, udah. Jadi kita menyederhanakan penulisan. Kita ambil koefisiennya aja biar kita nggak berkali-kali menuliskan x dan y-nya. Jadi lebih hemat waktu gitu. Nah, yang kita lakukan di sini sama. Kita eliminasi. Nah, eliminasinya kalau tadi yang di atas diapain itu? Yang atas dikali 2, tujuannya kan biar ini ya, biar menghilangkan y-nya kalau tadi ya. Sebenarnya kan nggak harus y-nya yang dihilangkan. Boleh juga x-nya yang dihilangkan ya. Kita eliminasi x-nya. Nah, kalau di sini, nah, mungkin saya singgung dulu terkait ada yang disebut sebagai operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Oke. Jadi tadi sorry. Jadi pas kita mengeliminasi contoh yang pertama tadi menggunakan cara eliminasi waktu di SMA, yang kita lakukan itu kan kita kali 2 ya, yang atas. Jadi ada satu baris yang kita kali 2. Nah, itu termasuk sebagai operasi baris elementer. Jadi operasi baris elementer yang pertama bisa kita sebut mengalihkan dengan suatu konstanta. Jadi kita jadi si barisnya kita kali dengan suatu konstanta. Kali K, konstanta. Ya. Terus bisa juga selain dikali dengan suatu angka ya, untuk menghilangkan salah satu variabel, boleh juga kan kita balik urutannya. Misalkan tadi kita ini apa namanya? Sorry. Ini tadi 2x tambah y sama dengan 5, ini tadi x tambah 2y sama dengan 4. Anggaplah ini misalkan atasnya minus gitu ya. Atasnya minus atau gimana ya?
Pokoknya kita boleh aja kan menukar barisnya gitu, menukar barisnya. Jadi ini awalnya di baris pertama kita taruh di baris kedua, tukeran gitu ya, tukeran. Nah, dan itu kan nggak masalah ya. Nah, itu tukar baris itu juga termasuk sebagai operasi baris elementer, tukar baris sama. Nah, yang kita lakukan tadi nih, yang kita lakukan tadi ini apa? Kita jumlahkan tadi. Ini kan kita dapat 3x sama dengan 6 ini dari mana? Oh, kita kurang. Kita kurangkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Kita kurangkan baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Artinya itu bisa di generalkan bahasanya apa itu? Berarti ditambah atau dikurang sama aja ya. Ditambah kelipatan baris lain. Ditambah kelipatan baris lain. Jadi ada yang diistilahkan sebagai operasi baris elementer. Operasi baris elementernya artinya operasi yang dilakukan pada baris yang sifatnya dasar, ya. Dan ini sebenarnya kita sudah pahami sebenarnya baik sadar maupun nggak sadar dalam mengerjakan soal-soal soal-soal sistem persamaan waktu di SMA dulu. Ya, kadang kan buat menghabiskan salah satu variabel ada yang kita kali suatu konstanta. Nah, barisnya ya, misalkan kita kali 3, kita samain koefisien dari salah satu variabel. Ada yang mungkin kita tukar barisnya untuk kebutuhan penyederhanaan perhitungan, atau ya ini kayak contoh barusan ya, kita tambahkan atau kita kurangkan dengan kelipatan baris lain. Ini disebut sebagai operasi baris elementer. Untuk kedepannya saya bakal bilang operasi baris elementernya sebagai OBE aja ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke eliminasi Gauss ya. Jadi ini saya mau melakukan eliminasi Gauss. Oke, jadi apa namanya tadi itu? Sorry. Jadi tadi kita sudah bangun matriks diperbesarnya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita mau bikin. Jadi gini, yang bagian sini itu disebutnya diagonal utama. Yang bagian situ disebutnya diagonal utama. Kita mau bikin bawahnya 0, ininya 0. Ya. Jadi sebentar. Ya. Kita mau bikin itunya 0. Berarti gimana caranya bikin itu 0? Caranya bikin itu 0, jadi kita bisa lihat ini 1 ya. Mungkin biar kita mau bikin ini 0 dan ini 1. Ya. Nanti saya jelaskan nih, saya harusnya jelaskan dulu apa namanya algoritmanya eliminasi Gauss kayak gimana, tapi ya udah nanti aja. Ini kita hitung dulu aja. Misalkan row 1 saya kurang dengan row 2. Apa yang saya dapat? Kalau row 1 dikurang row 2. Row 1 dikurang row 2 itu nanti jadinya 2 kurang 1, 1, 1 kurang 2, min 1, 5 kurang 4, 1. Nah, ini akan jadi 1, 2, 4. Ya. Itu row 1 kurang row 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa row 2 kurang row 1 sekarang. Row 2 kurang row 1. Tujuannya apa? Tujuannya biar ininya 0. Ya. Itunya 0. Jadinya sebentar. Tadi sampai oke, row 2 kurang row 1 berarti row 1-nya tetap ya. Min 1, 1. Terus ininya jadi 0. 2 tambah 1, 3. 4 kurang 1, 3. Nah, terus baris kedua bisa kita nyatakan sebagai baris kedua bisa kita kalikan dengan sepertiga. Biar di sininya juga 1. Biar di sini juga 1. Nanti saya jelaskan algoritma eliminasi Gauss. Nah, jadi 1, min 1, 1, 0, 1, 1. Oke. Nah, sampai ke bentuk ini sudah selesai eliminasi Gauss-nya. Bentuk ini, ya sampai ke bentuk ini disebut sebagai bentuk eselon baris. Bentuk eselon baris. Ya. Nah, sampai sini, ini udah selesai ya, ini disebut sebagai eselon baris. Ada yang namanya eselon baris, ada yang namanya eselon baris tereduksi. Cuman itu nanti deh. Nah, sampai sini berarti kan tadi itu kita menghilangkan menghilangkan variabelnya ya. Ini kan tadi sebenarnya buat X ya, kolom yang ini
itu kan buat X, kolom yang ini itu buat Y. Nah, berarti kita bisa dapat apa dari sini? Kita bisa lihat bahwa untuk baris yang kedua, coba lihat. Untuk baris yang kedua, X-nya 0, Y-nya 1. X-nya dikali 0, Y-nya dikali 1 sama dengan 1. Ya. Berarti Y sama dengan 1. Dari sini kita akan dapat, oh berarti Y sama dengan 1 dan X dikurang Y sama dengan 1. Berarti nanti dapat X sama dengan 2. Nah, ini hasilnya sama ya dengan yang tadi. Nah, ini contoh, nah, contoh yang sederhana aja karena cuma 2 variabel, 2 baris. Contoh mencari suatu sistem solusi dari sistem persamaan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, mungkin saya perlu bahas dulu ya, apa sih yang disebut sebagai eliminasi Gauss? Proses eliminasi Gauss itu adalah, jadi eliminasi Gauss itu eliminasi Gauss. Ya. Eliminasi Gauss itu adalah proses mengubah matriks diperbesar yang kita punya. Ya. Jadi saya tuliskan proses mengubah matriks diperbesar atau augmented matrix, matriks diperbesar, proses mengubah suatu matriks diperbesar menjadi eselon baris. Menjadi eselon baris. Nah, mengubahnya pakai apa? Menggunakan OBE, ya. Menggunakan jadi eselon baris menggunakan OBE. Jadi operasi yang boleh kita lakukan hanya operasi OBE. Menjadi OBE. Jadi OBE itu krusial banget ya, sampai ke depan-depan nanti itu penting ya. Jadi kita kali dengan suatu konstanta, kita tukar barisnya atau kita tambah dengan kelipatan baris lain. Itu yang disebut sebagai OBE. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, eselon baris itu sebenarnya definisinya seperti apa ya? Eselon baris. Oke, sekarang gini. Kalau kita punya suatu matriks, misalkan gini ya, angka tidak nol pertama di baris paling di suatu baris itu disebutnya sebagai satu utama. Angka tidak nol pertama di suatu baris itu disebutnya sebagai satu utama. Bentar, saya coba ambil contoh deh ya. Saya ambil contoh dari buku aja, biar kebayang. Oke, misalkan saya punya suatu sistem persamaan linier yang sudah disederhanakan, yang sudah dibangun matriks diperbesarnya, bentuknya jadi seperti ini. Ini. Misalkan bentuknya jadi, ini ada berapa baris? 4 ya. Nah, misalkan bentuknya jadi 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Terus ada 26 min 5, 26 min 5, min 2, 4, min 3, min 1. 0, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 15, 5, 15, 5, 2, 6, 0, 8, 4, 2, 6, 0, 8, 4, 18, 6. Right? Nah, ini saya punya suatu matriks diperbesar ya, ini kan lumayan besar ya. Maksudnya kalau tadi kan kita cuma berangkat dari sistem persamaan yang 2 variabel, 2 persamaan gini. Nah, kalau ini tuh berapa variabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel tapi 4 persamaan. Nah, kita akan bawa ini ke bentuk eselon baris. Oke. Nah, sekarang gini cara algoritma eselon baris itu bekerja. Jadi kita lihat dulu dari baris pertama. Nah, kita lihat baris pertama. Baris pertama ini angka pertama dari kiri yang tidak nol itu disebut sebagai satu utama atau leading one. Nah, saya nggak tahu di kelas pakai istilah apa.
satu utama bisa atau leading one juga bisa. Kalau saya dulu istilah bahasa Indonesianya satu utama ya. Jadi ini adalah satu utama. Angka tidak nol pertama di baris itu dari kiri. Ya. Jadi ini leading one. Ini leading one-nya. Nah, kalau sudah ada leading one, maka entry-entry di bawah leading one itu harus nol semua. Jadi ini karena ini sudah ada di leading one di sini, maka ini harus nol semua di bawahnya. Ya. Jadi kita harus bikin nol yang sisanya itu. Jadi diapain? Jadi kita bisa lihat ada row 2 dikurang 2 kali row 1. Kita mau hilangkan 2-nya itu ya, mau jadiin 0. Jadi tugas kita sekarang adalah bikin 0 ini, bikin 0 ini. Oke. Nah, berarti sampai mana tadi? Oh, row 2 dikurang 2 kali row 1 sama row 4 dikurang 2 kali row 1. Nah, berarti jadinya apa? Berarti jadinya 1. Ini baris pertamanya tetap berarti ya. 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Terus baris keduanya kan baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Nah, 2 kurang 2 jadinya 0. Ini kebetulan 0 juga. Min 5 ditambah 4 jadinya min 1. Ini jadinya tetap min 2. Ini jadinya 0. Ini jadinya min 3 sama min 1. Oke. Ya. Terus yang baris ketiganya tetap nggak diubah. 5, 10, 0, 15, 5. Terus ini berarti row 4, baris keempat dikurang 2 kali baris 1, berarti jadinya 0. Ini 0 lagi. Ini jadinya 0 jadi 4 ya. Ini kalau saya salah ngitung mungkin bisa dibantu juga. 8, 0, 18, sama 6. Oke. Jadi tadi kita sudah punya leading one dan kita sudah bikin entry di bawah leading one-nya itu 0 semua. Oke, sekarang itu kan leading one dari baris pertama. Nah, leading one di baris kedua yang mana? Angka tidak 0 pertama di baris itu dari kiri. Berarti leading one-nya yang ini. Ya, leading one itu harus 1 nilainya ya. Cuman sebenarnya secara teknis pas ngitung nggak harus buru-buru dijadiin 1. Maksudnya kalau misalkan angkanya min 1 atau 3, ya kita mesti bagi 3 nantinya, tapi di akhir aja. Ya, karena nanti kalau dibagi 3 di awal, ya kalau min 1 dijadiin 1 gampang tinggal dikali minus. Angkanya akan tetap bulat di baris itu. Cuman kalau dibagi 3 kan belum tentu bulat yang lainnya. Nah, jadi sekarang leading one-nya yang ini. Ya. Nah, tadi syaratnya apa? Kalau sudah ada leading one, maka entry di bawah leading one-nya harus sama dengan 0. Ya, entry di bawah leading one-nya harus sama dengan 0, berarti yang harus 0 siapa? Ini sama ini. Oke. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai gimana caranya bikin 5 itu 0? Ya, menggunakan leading one itu berarti row 3 kita tambah dengan 5 kali row 2. Dan row 4 Untuk yang ketiga itu di soal itu kan 00, 5, 10, 0. Tapi kenapa yang di sini? Oh iya iya iya. Aduh ini 00, 5, 10. 5, 10. Oke oke oke. Untung aja. 5, 10, 0 ya. Oke. Yang terakhir juga Pak, 15. Harusnya 5 itu. Oh iya iya iya. Ini emang ini bikin mabok nih nulis kayak gini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, row 4-nya itu biar bisa 0, yang 4 itu berarti ditambah dengan 4 kali row 2. Nah, berarti nanti ini jadinya adalah ini berarti baris pertamanya tetap 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Terus yang baris kedua kan tetap ya. 0, 0, min 1, min 2, 0, min 3, min 1. Nah, baris ketiganya ditambah 5 kalinya. Yang ini tentu 0 ya. 0, 0. Terus 5 ditambah 5 kali min 1 akan jadi 0. Nah, kebetulan ini juga jadi 0 nih. 10 ditambah 5 kali min 2 ya. Ini jadi 0. Ini kebetulan jadi 0 juga. Ini kebetulan jadi 0 juga. Oke. Terus ini 0, 0, 0. Ini apa nih? 8 dikurang
ditambah 4 kali. Oh, jadi gede ya. Jadi 4. Sebentar. 8 ditambah 4 kali. Oh, benar, 8 ditambah 4 kali, min 2 jadi 0. Ini 0, 18 sama 3 jadi, 4 kali ya. Kalau 4 kali berarti jadi 6 ya. Ini jadi 2. Oke. Ya. Jadi, yang ini ditambah 4 kali ini jadi 0, yang ini ditambah 4 kali ini jadi 0, ini ya jelas 0, ini tambah 4 kali ini jadi 6, ini tambah 4 kali ini jadi 2. Oke. Nah, sekarang kita kan tadi sudah punya leading one ya. Kita sudah punya leading one, yaitu di sini sama di sini. Baris ketiga leading one-nya siapa? Baris ketiga ternyata isinya 0 semua. Nah, kalau ada baris yang isinya 0 semua, taruh paling bawah. Ditukar gitu. Karena ya leading one, nanti ada kesimpulannya di akhirnya. Jadi kalau ada baris yang isinya 0 semua, taruh paling bawah. Jadi tukar sama baris keempat ya. Kita tukar sama baris keempat. Jadi apa yang kita lakukan di sini berarti row 3 itu tukeran sama row 4. Dan sekalian aja row 2-nya kita kali minus. Row 2-nya kita kali min 1. Biar 1 itu ya. Biar 1. Nah, ini berarti nanti akan jadi 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Ini ditukar. Jadinya 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, dan ini 0. Oke. Jadi kita sudah bisa tentukan sekarang leading one untuk baris ketiga siapa? Leading one untuk baris ketiga itu, tadi ini 1, ini baris kedua, ini baris ketiga. Tapi leading one itu ya namanya juga leading one harus 1 nilainya. Nah, kita bagi 6 aja ya. Kita bagi 6. Kita bagi 6 berarti row ketiga itu kita kali dengan 1/6. Biasanya nulisnya jangan dibagi ya, karena operasi baris elementer itu kan dikali dengan suatu konstanta. Jadi kalau kita mau bagi, dikali dengan 1/4 aja nulisnya. Oke, nah ini berarti akan jadi 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini contoh yang cukup ekstrim ya, karena besar gitu ya. Tapi ya ini cukup representatif sih. Nah, ini udah jadi nih. Ini disebutnya, ini proses eliminasi Gauss-nya sudah selesai. Bentuk ini disebut sebagai bentuk eselon baris. Saya ulang lagi tadi definisinya. Jadi kalau, oh ya, jadi definisi dari ini eselon baris itu, satu utama yang lebih kiri itu taruhnya di atas. Ya. Jadi beberapa poin yang harus diperhatikan dari ini, dari eselon baris. Ya, poin pertamanya adalah, oh ini dulu. Kalau sudah ada satu utama, entry di bawah satu utama itu harus 0 semua. Makanya tadi pas kita punya ini, entry di bawahnya harus 0 semua. Ya. Terus kalau misalkan ada baris yang isinya 0 semua, maka kita harus tukar dia dengan yang di bawahnya. Ya, taruh di paling bawah. Terus ada satu sifat lagi tadi, ada satu syarat lagi yang tidak tidak kelihatan di soal, yaitu satu utama yang lebih kiri itu harus paling atas. Jadi kalau kita perhatikan hasil akhir kita, satu utamanya di sini, satu utamanya di sini, satu utamanya di sini, ya. Jadi yang lebih kiri dia lebih atas letaknya. Ya. Kalau misalkan ya contoh ini 1, ini 0. Nah, ini nggak boleh, harus ditukar. Ya, contoh aja. Gitu. Ini disebut sebagai bentuk eselon baris. Ya. Jadi eselon baris itu ya ini dia, mengubah matriks diperbesar ini menjadi bentuk seperti ini. Ya.
Jadi kata-kata kunci yang perlu dipahami mungkin yaitu istilah satu utama, entry-entry di bawahnya harus nol semua. Kalau ada baris yang isinya nol semua harus tukeran, satu utama yang lebih kiri harus lebih atas letaknya. Nah, ada lagi yang disebut sebagai eselon baris tereduksi. Ini kan baru eselon baris ya. Nah, ada lagi eselon baris itu proses ngebentuk eselon baris itu namanya eliminasi Gauss. Ada lagi yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Ya, eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan itu definisinya sama dengan eliminasi Gauss, cuman dia ngebawanya itu ke bentuk eselon baris tereduksi. Jadi kita lakukan proses OBE untuk bisa ngebawa matriks yang kita punya itu menjadi eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi. Apa bedanya dengan eselon baris biasa? Nah, bedanya cuma dikit. Tereduksi. Aduh, sebentar. Bedanya cuma dikit, yaitu kalau sudah ada satu utama, maka entry di bawah satu utama harus nol semua ya. Satu utama entry-nya harus nol semua, satu utama entry-nya harus nol semua. Kalau eselon baris tereduksi, bukan cuma di bawahnya, tapi di atasnya. Maka ini harus nol. Ini satu utama tadi, maka ini harus nol. Ya. Jadi saya ulang lagi sedikit ini, coret-coretnya banyak. Jadi kalau eselon baris tereduksi, kita berangkatnya dari eselon baris. Sudah dapat bentuk eselon baris seperti ini, kita harus nolkan yang di atas dan di bawah satu utama. Kalau yang di bawah sudah nol karena sudah eselon baris, jadi tinggal nolkan yang ini sama yang ini. Ya. Jadi gimana cara nolkannya? Kita pakai satu utamanya, jadinya berapa itu? Berarti row 2, berarti row 1 ya. Row 1 itu kita tambah dengan 2 kali row 2. Sekalian aja mungkin, nggak bisa. Jadi ini jadinya adalah 1, 3, row 1 ditambah dengan 2 kali row 2 akan jadi 0, akan jadi 4, akan jadi 2, akan jadi 6. Oh, nanti itunya jadi berubah ya. Kalau gitu jangan ini, jangan yang itu dulu yang dihilangkan. Yang ini dulu aja yang dihilangkan. Ya, yang itu dulu dihilangkan menggunakan ini ya. Jadi sebentar. Saya coba ini ganti. Ini jangan row 2-nya dulu. 3 yang itu di 3 yang saya buletin merah itu kita mau nolkan. Jadi row 2 itu kita kurang dengan 3 kali row 3 ya. Maka row satunya tetap ya. Berarti 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0. Nah, 3 dikurang 3 kali 1 ya 0. 1 dikurang 3 kali ini ya 0 juga kebetulan. Oke, 3 kali sepertiga. 0, 0, 0, 0, 0, 1 sepertiga. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kita lihat satu utama kita ada di sini, sama di sini. Jadi bagian yang ini sudah clear, ini clear. Nah, tinggal ini nih, satu lagi. Ya, berarti kita bisa tuliskan, kita bisa row 1 ditambah 2 kali row 2 berarti. Row 1 ditambah 2 kali row 2 berarti bisa ditulis sebagai 1, 1, 3, 0. Benar ya? 2 kali row 2 berarti jadi 4. 2, 0, 0. Ya. 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sepertiga, lalu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selesai.
ini coba kalau kita perhatiin ya. Jadi ini satu utama, satu utama, satu utama. Kita lihat ini 0, ini 0, ini 0. Lihat entry-entry di atas dan di bawah satu utama sudah 0 semua. Nah, ini disebut sebagai bentuk, ini itu disebut sebagai eselon baris tereduksi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan ini? Pak, Ya, bertanya lagi, misalnya yang baris paling bawah itu memang harus benar-benar nol semua ya Pak? Kalau misalnya kita enggak. Enggak, ini nggak, kebetulan aja di soal ini kita punya persamaan yang ada satu baris jadi hilang gitu, kebetulan aja. terus baru digeser. Kalau misal kita akhirnya nggak nemu Pak, yang Kalau nggak kayak ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah. misal nih di baris keempatnya nih Pak, antara 0 pertama sama 0 ketiga nih ada angka 4 gitu, misal nggak apa-apa ya Pak ya? Di mana tuh misalkan di Baris terakhir, baris terakhir di ya, antara 0 pertama sama 0 ketiga itu ada angka 4 gitu misal, kan oh itu ini nggak 4, ini 4. 0, heeh, itu Oke. nggak masalah ya Pak ya? Oh, kalau kayak gini berarti ini kan jadi satu utama dia. Jadi kan dia angka tidak nol pertama di baris itu. Dihitungnya dari kiri. Karena ini satu utama, jadi Ya, ini harus ditukar sama baris kedua. Jadi ini harus ditukar sama baris kedua karena dia kan lebih kiri letaknya. Dia lebih kiri daripada ini. Tukar sama baris kedua, jadi di sini, 4-nya jadi di sini. Nah, ini jadi satu yang ini pindah ke sini. Tapi ternyata dia lebih kiri lagi daripada yang ini. Nah, tukar lagi. Jadi nanti kira-kira nanti bentuknya itu jadi begini. 1, 3, bla bla bla. Ini ada 4, 0, bla bla bla. Terus nanti ini ada 0 di sini ya. Terus nanti ada 0, 0, 1, bla bla bla. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini dia. Nah, ini baru di akhir dibagi 4 biar jadi 1. berarti Karena diusahakan ada angka gitu Pak ya, nanti diusahakan juga menjadi 1 gitu. ya yang penting tidak 0, penting tidak 0. Oh ya Pak, oke Oke. Pak. Ya, ini kita ngebahasnya cukup cukup pelan-pelan ya, cukup detail di sini. Saya sih punya keyakinan kalau di kelas biasanya ini banyak nggak begitu nggak begitu detail ngebahasnya karena memang lama ya yang ngebahas ini tuh. Ya tapi setidaknya jadi punya pemahaman lah terkait apa itu yang disebut sebagai eliminasi Gauss, apa yang disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau kita diminta untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan, saya akan lebih memilih pakai eliminasi Gauss aja. Ya, kayak contoh soal di atas, kita kan kerjainnya pakai eliminasi Gauss aja. Lihat contoh di atas, tadi kita sudah ngebawa ini satu, ya. Ini satu utama, ini nol. Udah, ininya nggak perlu saya nolin. Nah, tinggal kita masuk aja balikin lagi aja variabelnya. Oh, ini 0 kali X tambah 0 kali Y, tambah 1 kali Y sama dengan 1. Dapatlah Y sama dengan 1. 1 kali X tambah min 1 kali Y sama dengan 1. Berarti X dikurang Y sama dengan 1, dapat X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi, sebenarnya eliminasi Gauss itu memudahkan kita meminimalisir penulisan ya. Jadi daripada ya kalau misalkan cuman 2 variabel mungkin nggak masalah lah ditulis seperti ini. Cuman kalau variabelnya ada 6 gitu. Wah, itu nulisin misalkan 2x1 tambah 3x2 tambah 4x5 tambah 2x6. Wah, itu berkali-kali itu kan menghabiskan waktu dan pikiran ya. Jadi disederhanakan nulisnya. Jadi sebenarnya eliminasi Gauss ini tuh ngebantu ya biar kita nulisnya sederhana aja, simple, nanti baru dibalikin lagi ke variabel awal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu alur dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, saya mau ngomong apa lagi? Nah, ini tuh baru ngebahas ya mungkin dua subbab lah ya dari bab 1. Cuman di bab 1 itu banyak nge-review lagi. Saya cuma sambil ngebaca bukunya. Saya takut ada yang ke-skip dari materi yang harusnya saya sampaikan. Di bab 1 ini dia nge-review lagi terkait operasi-operasi dasar matriks. Itu saya perlu review juga atau enggak? Kayak perkalian matriks masih ingat, Mbak? Ini perkalian matriks.
Masih, Kak. Masih ya? Jadi itu saya nggak perlu recall lagi lah ya, perkalian matriks, penjumlahan matriks itu, kayak di SMA. Nah terus, oh iya, ini, di bab 1 itu ngomongin apa lagi ya? Inverse, oke, habis ini mungkin saya masuk ke inverse, eee, inverse, oke, hasil lebih lanjut, oke, ya sekarang saya coba masuk dulu ke, eee, bentar saya lagi mikir enaknya itu gimana ya? Oke, ya kita masuk dulu ke inverse matrix. Inverse, karena materi di bab 1 ini lumayan banyak. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke inverse matrix, kita perlu samakan pemahaman dulu terkait apa sih yang disebut sebagai inverse, ya. Jadi, kita kenal lagi ya, diingat lagi ada yang namanya matriks identitas ya. Matriks identitas ini, kenapa diberikan nama khusus ya, kan matriks identitas itu bentuknya adalah, ya kalau dia 2 kali 2 berarti 1001 gitu ya. Kalau dia 3 kali 3 berarti nanti 100, 010, 001 dan seterusnya lah, dan seterusnya. Nah, kenapa dia maksudnya dia dikasih nama khusus yaitu matriks identitas, ya karena sifat perkaliannya, matriks identitas. Karena kalau kita coba perhatikan ya, matriks identitas itu kalau kita kali dengan suatu matriks, apapun itu matriksnya, nanti jadinya matriks itu lagi. Jadi seperti mempertahankan identitas dari teman perkaliannya, makanya disebutnya sebagai matriks identitas ya. Jadi kayak angka 1 lah kalau dalam bilangan real gitu ya. Kayak angka 1 itu 7 dikali 1 tetap 7, 8 dikali 1 tetap 8 dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu inverse? Jadi kita mikirnya kalau misalkan kita punya suatu matriks A dikali apa ya? Dikali matriks apa ya? Biar bisa jadi I. Kalau kita bisa temukan matriks A dikali B jadi I, jadi identitas, maka B-nya ini kita sebut sebagai A inverse. Atau kebalikannya, A-nya ini yang kita sebut sebagai B inverse. Ya. Jadi inverse itu ya kayak 5 kali 1/5 kan 1 ya. Nah 1/5 itu inverse dari 5 gitu. Cuman kalau dalam matriks kan nggak ada seper. Matriks itu operasinya cuman ada tambah, kali konstanta, atau perkalian. Nggak ada pembagian. Ya. Jadi nggak ada seper. Jadi kita sebutnya inverse. Jadi kalau kita mau coba definisikan apa itu inverse dari suatu matriks, ya misalkan inverse dari oh, inverse dari suatu matriks A, yaitu ya A dikali A inverse, atau dibalik mungkin ya, A inverse dikali A itu jadinya I. Ya, memenuhi ini berarti dia inverse-nya. Gitu. Nah, sekarang sebenarnya ada teori lagi yang saya mesti bahas, matriks elementer, cuman mungkin saya skip aja dulu penyampaian materi itu. Saya pengen ngebahas terkait gimana caranya mencari inverse dari suatu matriks menggunakan OBE. Gimana caranya mencari inverse dari suatu matriks menggunakan OBE. Kalau masih ingat waktu di SMA, ya kalau misalkan kita punya suatu matriks A, maka kita bisa bangun matriks A inverse-nya dengan rumus 1/determinan A dikali dengan adjoint A. Adjoint A, ya. Nah, cuman rumus ini belum bisa kita pakai karena determinannya di bab 2. Kita belum kenal gitu ceritanya ya. Apa itu determinan. Nah, jadi gimana cara mencari inverse dari suatu matriks menggunakan OBE, operasi baris elementer. Kita ambil contoh. Aduh, sebentar. Saya coba cari contoh di buku. Oh ya, suatu matriks itu dikatakan punya inverse kalau ini ya, kalau dia persegi ya. Bukan dikatakan punya inverse. Syarat perlunya gitu. Jadi kalau dia tidak persegi,
maka pasti nggak punya inverse. Ya, dia tidak bisa diinverskan. Dia harus persegi basicnya. Oke, ini saya ambil contoh. Saya punya matriks, misalkan matriks A, ambil di 3 kali 3 aja, adalah 1, 2, 3, lalu 2, 5, 3, sama 108. Sama 108. Nah, saya mau cari A inverse-nya. Oke. Gimana caranya mencari A inverse? Nah, yang kita lakukan adalah kita sandingkan matriks A ini dengan suatu matriks identitas. Kita sandingkan dia dengan suatu matriks identitas. Jadi dibikin sebelahan gitu. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Lalu di sini ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lalu dari sini, sorry. Sebentar. Oke, maaf. Kita lanjut lagi. Jadi idenya kayak gini. Jadi kita sandingkan, misalkan kita mau mencari matriks inverse dari matriks A ya. Kita sandingkan dia dengan suatu matriks identitas, lalu kita lakukan OBE ya berkali-kali sedemikian rupa sehingga nanti yang matriks A-nya itu menjadi I. Saat matriks A-nya sudah jadi I, maka otomatis yang I-nya itu akan jadi A inverse. Ini ada pembuktian rumusnya di buku, mungkin bisa dibaca nanti ya. Tapi metodenya seperti itu. Jadi kita lakukan OBE sedemikian rupa, fokusnya adalah membawa ini menjadi identitas. Ngebawa matriks ini tuh menjadi matriks identitas. Jadi kayak gini. Jadi kita lakukan OBE-nya itu tuh sekalian, misalkan kita mau nolin ini ya, baris 3 dikurangin baris 1. Nah, maka setiap baris ini akan dikurangin baris ini gitu ya. Jadi ininya akan berubah. Nah, saat ininya sudah jadi identitas, maka otomatis ini akan jadi A inverse. Coba kita jalankan algoritmanya. Berarti sekarang kita sudah lihat di sini ini 1, tugas kita kan mau bikin berarti yang di bawahnya 0 ya. Ini sebenarnya bentuk eselon baris tereduksi ini kita mau tuju. Ya. Ini 2 sama 1-nya harus jadi 0. Berarti yang bisa kita lakukan ya row 2-nya dikurang 2 kali row 1, row 3-nya dikurang row 1. Row 2-nya dikurang 2 kali row 1, row 3-nya dikurang row 1. Berarti row 1-nya tetap ya. 1, 2, 3, ini 1, 0, 0, ini 0, 1, 2 kali ya, jadinya min 3, terus row 2 kurang 2 kali row 1 jadinya min 1, 1, 0, terus bawahnya lagi ini akan jadi 0, 1 dikurang 1, 0, ini jadinya min 2, ini jadinya 5. Ya, ini jadinya 5, sebelah kanannya berapa itu? Min 1, 0, 1. Oke. Jadi row 3-nya, jadi ini semuanya dikurang sama 1 kali ini, row 2-nya itu dikurang sama 2 kali row 1. Oke. Terus sekarang ininya coba. Kita sudah punya ini 1 ya, ini 1 utamanya udah ada 2 ya, kita bisa lihat. Nah, berarti bawahnya nih sekarang nih. Bawahnya harus 0 ya. Ini harus 0. Bawahnya harus 0. Berarti gimana? Oh, karena kita mau ngebentuk eselon baris tereduksi sebenarnya sekalian aja kali ya. Sekalian aja ini dinolin, ini dinolin. Ya. Jadi row 1 dikurang 2 kali row 2, row 3 ditambah 2 kali row 1, row 2. Ya. Row 1 dikurang 2 kali row 2,
row 3 ditambah 2 kali row 2. Row 1 dikurang 2 kali row 2 itu berarti jadinya 1, 0, 3 tambah 6, 9, 0, 1, min 3. Sekalian aja ya, ininya diproses yang sebelah kanannya. Row 1 dikurang 2 kali row 2. Row 1 dikurang 2 kali min 1, berarti jadi 1 aduh ini mesti hati-hati nih, 1, ini bener ya, jadi 3 ya. Nah, row 1 dikurang 2 kali row 2. Ya, jadi 3, ini jadi min 2, ini jadi 0 tetap, baris 2 yang tetap, min 1, 1, 0. Terus, apa lagi? Yang paling bawah, 0. Ini jadi 0 karena ditambah 2 kalinya. Ini jadi min 1. Min 1 ditambah 2 kali min 1 jadi min 3. Apa lagi? Bener ya? Min 3 terus 0 ditambah 2 kali berarti jadi 2, ini 1. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini udah 1, 1. Nah, ini min 1 harus harus dijadiin 1, tapi nanti aja di akhir. Sekarang 9 sama 3-nya dulu. 9 sama 3-nya kita jadiin 0. Oke. Nah, berarti row 1 ditambah 9 kali row 3 sama row 2 ditambah sama 3. Dikurang berarti. Dikurang sama 3 kali row 3. Oke. Jadinya gimana itu? 9 kali ya, berarti ini akan jadi 1, 0, 0. Nah, yang ini gimana? 3 ditambah 3 dikurang 27. 3 dikurang 27. Bener ya? Ada yang salah nggak? 3 3 dikurang 27 min 24 ya. Min 24. Terus min 2 ditambah 18. Jadinya 16. Ini jadi 9. Min 2 tambah 18. Ya, jadi 9. Baris ke 2-nya itu jadinya 0, 1, 0. Row 2 dikurang 3 kali row 3. Row 2 berarti min 1 tambah 9, jadinya 8. 1 dikurang 6, jadinya min 5, min 3. Nah, ini tinggal 0, 0, min 1, min 3, 2, 1. Sepertinya ada yang salah deh. Sepertinya ada yang salah. Saya ngambil contoh dari buku, tapi hasilnya beda hasil akhirnya. Nah, ada yang salah ngitung nggak kita? Sebentar. 1, 2, 3, 258. 253, 108. Bentar, 1, 2, 3. 1 min 2. Oh, dari awal udah salah. Ini harusnya min 2. Benar nggak? Row 2 dikurang 2 kali row 1. Iya, ini min 2. Nah, ini nih. Yang kayak gini tuh harus hati-hati. Iya, aduh salahnya di situ lagi. Nah, terus efeknya ke samping ya. Berarti jadinya gimana itu? Row 1 dikurang 2. Coba kita cek yang bagian sini nih sekarang. Row 1, yang ini benar nggak 3? Harusnya salah sih jadinya. Oh ya, ini kan jadi min 2. Min 2, 1. Nah, row 1 ditambah, dikurang 2. Berarti
3 ditambah 4 ya. 3 ditambah 4 jadi 7 ya. Aduh, saya pusing nih kalau ngitung-ngitung kayak gini, sebentar. Row 1 dikurang 2 kali row 2, berarti 1 ditambah 4. Jadinya 5 di sini harusnya ya. Salahnya di sini lagi. Terus min 2 benar, 0 benar. Oke. 5, nah yang bagian bawahnya juga salah tuh harusnya. Karena row 3 row 3 min 1 ditambah min 1 min 4. Ini jadinya min 5. Nah, ini min 5. Nah, terus ada 5 ditambah 9 dikali 5. Dikurang 9 kali 5. Jadinya min 40. Nah, benar. Ini min 40, yang salah di sini nih. Ini jadinya adalah min 40. Ini jadinya nanti 13. Ya, ini 13. Sedangkan yang ini ya masih min 5 dulu. Nah, baru terakhir baris baris 3-nya dikali min 1. Row 3-nya dikali dengan min 1. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini akan jadi min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Nah, lihat. Ini sudah jadi identitas ya. Maka otomatis ini tuh adalah A inverse-nya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini dipelajarin di kelas? Iya, Pak. Oh iya, benar ya. Ini dipelajarin di kelas. Nah, kita coba konfirmasi nih hasil kita tuh benar atau enggak ya. Coba kita kaliin. Kalau A dikali A inverse jadinya apa? A kali A inverse harusnya identitas ya. Kalau enggak berarti ada yang salah di hitung-hitungannya. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Maka nanti di sini jadi min 40, 16, 9, 13, 13 min 5 min 3, 5 min 2 min 1. Oke. Habis ini kita masuk ke determinan aja ya. Habis ini. Sebenarnya masih banyak, masih setengah lagi materinya. Kayak coba nantilah, karena tadi targetnya mau ngerjain soal determinan, jadi kita mesti ngebahas dulu ininya, materinya. Dan determinan nggak banyak sih, jadi bisa kita bahas dengan cepat setengah jam, terus kita bahas soal. Atau kalau nggak sempat nanti dilanjut ke next sesinya. Oke, ini kalau kita coba kaliin, min 40 tambah 26 tambah 15 ya, jadinya 1. Ya ini bisa dicek lah ya. Ini nanti jadinya adalah 100, 010, 001. Jadi benar identitas gitu. Itu untuk mengkonfirmasi jawaban kita benar atau enggak hitung-hitungan inverse-nya. Ada pertanyaan ini, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Pak. Oke. Kita masuk ke determinan dulu kali ya, atau gimana? Boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung ya, nggak erat banget irisannya, jadi nggak masalah kalau kita masuk ke determinan dulu. Oke, jadi kita bahas yang namanya determinan. Oke, apa itu determinan? Pemahaman paling dasarnya determinan secara sederhana bisa kita bilang adalah nilai suatu konstanta dari suatu matriks. Ya, sederhananya gitu. Sebenarnya lebih kompleks definisinya, cuman kita butuh pemahaman yang lebih untuk bisa memahami definisi itu. Sederhananya adalah suatu konstanta nilai suatu konstanta dari suatu matriks. Konstanta dari suatu matriks. Nah, oke. Sekarang ya fokus dari bab determinan itu adalah ya mencari determinan ya.
Gimana caranya mencari determinan? Kalau misalkan kita punya suatu matriks yang ukurannya 2 kali 2, saya rasa nggak ada perdebatan di sini ya, maksudnya nggak usah pakai metode macam-macam. Kalau misalkan matriksnya adalah A, B, C, D, maka determinannya bisa dinyatakan sebagai AD dikurang BC. Jadi determinan itu biasanya dituliskan sebagai det A atau dinotasikan juga kayak tanda mutlak gitu. Itu determinan, sama maknanya. Itu dirumuskan sebagai AD dikurang BC. Jadi kayak kali silang gitu ya. Jadi yang ini kali ini dikurang ini kali ini. Oke, itu untuk 2 kali 2. Kalau matriks 2 kali 2 kayaknya kita nggak perlu permasalahkan lebih lanjut lah. Ya. Nah, permasalahannya tentu di matriks yang lebih besar lagi ukurannya ya. Bisa 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya. Nah, saya bahas dulu khusus untuk matriks 3 kali 3 kita bisa pakai yang namanya metode Sarus. Jadi contoh misalkan kalau saya punya matriks A ukurannya 3 kali 3. Nah, kalau udah 3 kali 3 dan seterusnya ada banyak metode ya. Kenapa ada banyak metode? Karena kita mencari cara yang paling efisien, cara yang paling efektif gitu. Nah, di soal ini kalau kalau 3 kali 3 ada beberapa cara. Pertama ya, misalkan kalau saya punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, nah maka saya bahas pakai 3 metode, pakai 2 deh, pakai 2 metode. Yang pertama metode Sarus. Lebih enak ini ya, lebih enak contoh kali ya. Lebih enak contoh, jadi kita nggak perlu formal banget pakai definisinya apa gitu. Lebih enak contoh. Contoh yang pertama metode Sarus, maksudnya kita langsung contohin ke matriks aja. Saya akan mencari determinan 3 kali 3 menggunakan metode Sarus. Misalkan saya punya, ambil aja contoh suatu matriks. Apa misalkan matriksnya? Asal aja ya, misalkan -1, 0, 1, 3, 4, 1, 0, 2, 3. Nah, kita mau cari determinan dari matriks ini. Ini saya ngasal aja. Karena matriks itu determinannya pasti selalu ada ya, asalkan dia persegi. Nah, menggunakan metode Sarus, yang kita lakukan adalah kita coba tuliskan ulang dulu matriksnya. Kita coba tuliskan ulang dulu. -1, 0, 1, 3, 4, 1, 0, 2, 3. Nah, lalu kita copy 2 kolom pertama. Kita copy 2 kolom pertama, taruh ke sebelah kanan. Jadi, yang -1, 3, 0-nya kita tulis ulang gitu ya. Sini ada -1, 3, 0, 0, 4, 2 ya. Kita taruh di sampingnya, lalu ini kita kaliin. Ini kali ini kali ini, nanti ditambah dengan ini kali ini kali ini, nanti ditambah dengan ini kali ini kali ini, lalu nanti dikurang dengan yang ini. Nah, kalau dituliskan dalam rumus ribet kelihatannya, tapi sebenarnya ini gampang. Jadi ya cukup kita kaliin aja. -1 kali 4 kali 3, saya tuliskan aja ya. Jadi -1 kali 4 kali 3, nanti ditambah dengan 0 kali 1 kali 0, ditambah dengan 1 kali 3 kali 2, nanti dikurang. Ya, dikurang dengan apa? 0 kali 4 kali 1, dikurang lagi dengan 2 kali 1 kali -1, dikurang lagi dengan 3 kali 3 kali 0. Ya. Jadi diingat lagi nih alurnya, berarti ini kaliin, tambah ini dikaliin, tambah ini dikaliin, dikurang sama yang ini, dikurang sama yang ini, dikurang sama yang ini. Ya. Jadinya kalau disederhanakan ini akan jadi -12 tambah 0 tambah 6 dikurang 0 tambah 2 dikurang 0. -12 tambah 6 itu -6, -6 tambah 2 -4. Nah, maka determinannya adalah -4. Oke? Nah, ini namanya metode Sarus. Nah, kekurangannya metode Sarus adalah dia hanya untuk matriks 3 kali 3. Hanya untuk A,
3 kali 3. Jadi nggak bisa lebih. 2 kali 2 nggak bisa, 4 kali 4 nggak bisa. Jadi cara berpikir Sarus ini tuh cuma bisa dipakai untuk 3 kali 3. Ya, sedangkan ya kita maunya yang lebih umum ya. Kita maunya yang lebih umum. Kita mau ukuran berapapun asalkan dia persegi bisa kita hitung gitu. Ya, walaupun kalau untuk 3 kali 3 ya ini udah cukup gitu. Nah, sekarang saya kenalkan satu metode lagi dan ini menjadi pokok pembahasan saya, salah satu inti dari pembahasan di bab 2 yaitu metode ekspansi kofaktor. Metode ada yang bilang namanya ekspansi baris kofaktor, ada yang ngomongnya ekspansi kolom kofaktor atau ekspansi kofaktor aja. Ekspansi kofaktor. Oke. Nah, metode ekspansi kofaktor ini kayak gimana? Kita ambil contoh soal yang sama ya. Kita mau cari matriks yang di atas itu ada min 1, 0, 1, 3, 4, 1, 0, 2, 3. Nah, dalam metode ekspansi kofaktor yang kita lakukan adalah kita pilih satu kolom atau satu baris. Terserah kita. Kita pilih satu kolom atau satu baris. Terserah kita, itu yang jadi acuannya. Itu yang akan kita cari kofaktornya. Kofaktor itu apa nanti kita bicarakan. Ya, kita pilih satu kolom atau satu baris. Ya, mungkin untuk yang pertama ini ya kita ambil aja ini misalkan ya. Baris pertama gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang sini. Kita lihat ya, ini min 1. Nah, kita mulai dari yang situ. Bentar. Kalau metode ekspansi kofaktor itu ada yang namanya nilai inversi. Dia kayak papan catur gitu. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Kalau matriksnya 3 kali 3 kayak gini. Kalau 4 kali 4 ya tinggal digedein lagi aja. Ya. Kita akan coba gunakan metode ekspansi kofaktor. Misalkan tadi kita pilih baris ini. Nah, kita mulai dari entry yang pertama, yaitu min 1. Min 1 tandanya plus. Ya. Min 1 dikali plus tetap min 1. Nah, min 1 ini kita kali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti dikali dengan determinan dari 41, 23. Dikali dengan 41, 23. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke entry yang kedua. 0. Ya, 0 sebenarnya udah 0 aja, cuman kita lagi coba latihan ya. Kita tuliskan dulu. 0 itu tanda inversinya di sini. Minus. Jadi harusnya nanti minus 0. Minus 0 ya nggak ada guna ya. Kita kali dengan baris yang bukan baris dan bukan kolomnya. Ini nolnya di sini. Kita kali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. 3, 1, 0, 3. 3, 1, 0, 3. Oke. Terus terakhir ada 1. Nah, 1 itu tandanya apa? Plus. Ya, berarti plus 1 dikali lagi dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Determinan dari yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti 3, 4, 0, 2. 3, 4, 0, 2. Oke. Nah, maka ini akan jadi berapa ini? Ini jadinya adalah min 1, min 1, 12 kurang 2 itu 10. 0 ya udah 0 ya. Dikurang 0. Terus 6 dikurang 0, 6. Ya, jadinya min 4. Ini disebut sebagai metode ekspansi kofaktor. Ya. Kita mau pilih baris atau kolom yang manapun sebenarnya akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Jadi tadi kan kita pilih baris pertama ya. Mungkin kita coba nih, kita mau iseng pilih baris yang lain misalkan gitu. Atau kolom yang lain. Jadi boleh baris, boleh kolom. Ini saya copy aja biar cepat. Misalkan, oke. Saya nggak mau pilih baris ini, baris pertama. Misalkan saya pilih, dihapus dulu aja. Saya pilih kolom kedua misalkan ya. Ini kita pilih yang ya aneh aja sekalian gitu. Nah, kolom kedua. Oke. Ingat tadi nilai inversinya. Kita mulai dari 0 berarti. Ya kalau 0 ya udah sih sebenarnya.
0 itu tandanya minus di sini kan. Ini posisinya di sini. Berarti minus 0 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Yang bukan ini, yang bukan ini berarti 3103. Berarti 3103. Lalu 4. 4 itu tandanya plus. Berarti 4 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Min 1103. Min 1103. Lalu 2 itu tandanya minus ya. Kan 2 itu di sini, ini dia posisinya. Minus. Nah, terus min 1131. Maka nanti akan jadi berapa itu? Kalau kita hitung, ya 0 ya udah 0. 4 kali min 12 berarti. Terus min 2 dikali min 1 min 3, min 4. Nah, maka akan jadi min 12 tambah 8. Jadinya min 4. Kita akan dapat hasil yang sama. Seperti itu. Ada pertanyaan ini? Kita Oke, sip. Aman ini ya. Nah, sebentar, saya mau lihat soal yang tadi dikirim. Kita sudah bisa mulai bahas belum ya? Oh, oke. Nah, sedikit lagi. Apa namanya? Setidaknya kalau misalkan kita nggak sempat bahas semua soalnya, setidaknya materi determinannya kita selesaikan dulu. Ini apa namanya? Ini udah ngebahas satu metode ya, dari udah ngebahas 2 metode. Metode Sarus itu hanya untuk 3x3. Kalau ekspansi kofaktor itu ya bisa untuk matriks ukuran berapapun. Ya. Cuman permasalahannya adalah, coba bayangkan matriksnya itu misalkan ukurannya 4x4. 4x4 aja ya. 4x4 itu ya misalkan kita punya 1, 2, 3, min 1, 0, 1, 5, min 2, 7, 1, 3, 4, min 1, 2, 1, 3. Misalkan gini. Matriksnya 4x4. Ini tentu nggak bisa kalau kita pakai metode Sarus. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah, ya sampai saat ini yang kita sudah bahas adalah metode ekspansi kofaktor. Cuman permasalahannya, misalkan kita standar aja lah, pilih baris pertama. Maka nanti 1 ini dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Yang mana itu determinan dari matriks 3x3. Nanti 2-nya juga begitu. 3-nya juga begitu. Min 1 juga begitu. Jadi sama aja dengan mencari determinan dari matriks 3x3, 4 buah. Yang mana kan ya repot-repot juga ya. Bakal panjang banget. Nah, maka kita butuh teori tambahan. Gimana caranya kita pakai ekspansi kofaktor, tapi tetap bisa lebih ringan lah ngitungnya. Walaupun memang kalau ukurannya makin gede matriksnya ya pasti lebih berat ngitungnya, itu sudah keniscayaan. Kita masuk dulu ke yang namanya reduksi baris. Sebentar. Duh, saya pilek sebentar ya. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Bukan ke reduksi baris. Ini dulu. Ada teorema yang bilang gini. Ada teorema bilang gini. Kalau misalkan teorema ini poinnya 2. Jika pada suatu matriks, jika matriks A memiliki minimal 1 baris atau 1 kolom, minimal 1 baris atau 1 kolom yang entry-nya 0 semua, yang entry-nya semua 0, maka determinan A pasti sama dengan 0.
Jadi kalau kita punya suatu matriks, dan matriks yang kita punya itu ternyata ada satu baris aja cukup, atau mungkin satu kolom aja cukup, yang isinya nol semua, maka sudah bisa dipastikan determinannya nol. Ya. Jadi misalkan kalau kita punya suatu matriks 37, 4, min 9, 2, 1, 3. Ternyata baris paling akhirnya nol semua. Udah, ini nggak usah dipikirin lagi, pasti nol hasilnya. Pasti determinannya sama dengan nol. Ya. Lalu, satu lagi, jika matriks A adalah matriks segitiga. Matriks segitiga tadi kita belum bahas, nanti habis ini saya bahas. Jika matriks, harusnya di bab 1 ya, cuma tadi saya skip materinya. Jika matriks A adalah matriks segitiga, maka determinan A itu sama dengan hasil kali diagonal utama. Oke. Ya, matriks segitiga itu contohnya kayak gimana? Saya tuliskan di atas, nah sebelum sini ya. Jadi ada beberapa jenis matriks. Jadi ada yang ini ya, beberapa jenis matriks yang kita perlu pahami. Pertama ada yang namanya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu bentuknya kayak gini. Saya ambil contoh di matriks 3x3 aja. Jadi matriks segitiga atas itu nah, ininya nol semua. Jadi di bawah diagonal utamanya itu diagonal utama ya. Ini yang disebut diagonal utama itu diagonal yang ini. Yang ini ya. Diagonal kan ada dua. Ada yang ini, ada yang ini. Nah, yang ini tuh disebutnya diagonal utama. Nah, yang disebut sebagai matriks segitiga atas adalah matriks yang di bawah diagonal utamanya isinya nol semua. Di bawah diagonal utama isinya nol semua. Yang diagonal utama atau yang lainnya ini nol juga nggak apa-apa. Ya, itu disebut ya, itu definisi dari matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah itu isinya adalah matriks yang di atas diagonal utama isinya nol semua. Ya. Matriks segitiga bawah adalah matriks yang isinya di atas diagonal utama isinya nol semua. Definisinya dipahamin ya. Jadi misalkan matriks yang seperti ini, misalkan saya punya 1, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ini disebutnya matriks segitiga atas. Ya. Karena di bawah diagonal utama isinya 0 semua gitu ya. Nah, ya kedua matriks ini ya, baik segitiga atas atau segitiga bawah, yaitu dikategorikan sebagai matriks segitiga. Ya. Kalau dia segitiga atas, berarti di bawah diagonal utama isinya 0 semua. Kalau dia segitiga atas, di bawah diagonal kalau dia segitiga atas, di bawah diagonal utama isinya 0 semua. Kalau dia segitiga bawah, maka di atas diagonal utama isinya 0 semua. Jadi contoh, kalau kita masuk tadi ke teoremanya, misalkan kalau saya ambil ini, contoh misalkan saya punya suatu matriks, kalau determinan itu dia lurus begini ya, dia nggak pakai patahan di ujungnya. Misalkan 1, 2, 3, 2, 3, 3, 0, 0, 0. Nah, ini kan matriks segitiga. Segitiga bawah. Ya. Ini tuh matriks segitiga bawah. Karena dia segitiga bawah, jadi menurut teorema poin kedua, itu determinannya tinggal hasil kali diagonal utamanya aja. Berarti tinggal ini dikaliin. Ya. 6 jadinya. Gitu. Itu contoh ya dari teorema ini. Jadi
Ini kayak apa ya, kayak ada shortcut lah untuk mencari determinan, eee, jadi kita bisa cepet gitu dapat nilai dari suatu determinan, tapi sempit ya, cuman kalau ada baris yang isinya kalau ada satu baris setidaknya atau satu kolom setidaknya yang isinya nol semua, ya determinannya nol. Kalau dia matriks segitiga atas atau segitiga bawah, ya determinannya nol. Tapi kalau di luar itu kan nggak nggak tahu ya. Eee, nah sekarang, eee, ini kita kayak agak lompat-lompat gitu ngebahasnya, nanti baru di kita kita connecting the dot gitu, kita gabungkan. Teorema ini udah kita bahas barusan, tadi sebelumnya kita juga sudah bahas, ekspansi kofaktor itu caranya gimana. Di bab satu tadi, kita ngebahas yang namanya OBE, ya, yang namanya OBE. Nah, pertanyaannya, OBE itu ngaruh nggak ya ke determinan? Jadi kalau suatu matriks itu kita lakukan OBE, ya saya tuliskan lagi ya, tadi OBE itu ada 3. Saya males nulis lagi. OBE itu tadi ada 3. Nah, ini dia, copy aja. Oke. OBE tadi ada 3. Nah, pertanyaannya, kalau kita lakukan OBE pada suatu matriks, tentu matriksnya harus persegi ya. Kalau kita lakukan OBE pada suatu matriks, itu merubah determinannya nggak? Kalaupun merubah, jadi seperti apa determinannya? Nah, ini ada teorinya ternyata. Ya. Kalau suatu matriks kita kalikan dengan suatu konstanta, jadi anggaplah ceritanya matriks awalnya adalah A ya. Lalu kita lakukan OBE, jadilah misalkan matriks B. Ya, jadi misalkan suatu matriks kita kalikan, nulisnya jangan di sini ya. Ya intinya begini ya. Matriks awalnya adalah A, lalu kita lakukan suatu OBE, nggak tahu OBE-nya apa, jadinya matriks B. Ya, contoh misalkan OBE-nya adalah dikali dengan suatu konstanta. Maka yang terjadi adalah determinan dari matriks yang barunya, yaitu matriks B, itu adalah K kali dari determinan matriks yang lama. Kalau kita lakukan pertukaran baris, ya, pertukaran baris, jadi awalnya matriks A ditukar barisnya, jadi suatu matriks baru kita sebut sebagai matriks B, maka determinannya itu minus dari determinan matriks yang lama. Kalau kita tambah dengan kelipatan baris lain, determinannya nggak berubah. Ya, untuk bisa memahami ini saya coba kasih contoh ya. Misalkan kita pakai matriks 2 kali 2 aja. Misalkan saya punya matriks A, yang gampang aja, 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4, ini determinannya berapa? Determinan A, 4 kurang 6 ya, min 2. Determinannya min 2. Coba perhatikan. Kalau kita kalikan dengan suatu konstanta, misalkan matriks A ini maksudnya kita lakukan OBE ya, kita lakukan OBE dengan cara mengalihkan dengan suatu konstanta. Berarti kan salah satu barisnya tuh kita ini misalkan row 1 lah. Row 1 kita kalikan dengan 3 misalnya. Maka yang terjadi apa? Kita dapat suatu matriks baru, misalkan jadinya adalah 3, 6, 3, 4. Berarti determinan B-nya sekarang jadi apa? Determinan B-nya adalah 12 kurang, benar ya? 12 dikurang 18, min 6. Ya, ya kita lihat. Awalnya min 2, jadi min 6. Kan dikali 3 ya, gara-gara ada satu baris yang kita kali 3 gitu ya. Jadi melakukan operasi baris, kalau ada salah satu baris yang kita kalikan dengan suatu konstanta, maka determinan matriks yang barunya ya K kali dari determinan yang lama gitu. Nah, kalau kita lakukan pertukaran baris, contoh ya di matriks ini, ya misalkan row 1 kita tukar sama row 2. Ya. Ini karena contohnya cuma 2 kali 2 ya, cuma row 1 sama row 2 ya. Secara umum matriks ukuran berapapun menganut sifat yang sama.
Nah, ini akan jadi apa? Oh, berarti ini 1, 2, 3, 4. Coba cek determinannya berapa. Determinannya akan jadi 6 dikurang 4, 2. Ya. Jadi yang awalnya min 2 jadi 2. Nah, benar ya. Jadi minus kalinya. Nah, kalau misalkan kita tambah atau kita tambah dengan kelipatan baris lain. Contohnya misalkan di soal ini ya, misalkan apa ya? Row 2-nya dikurang 3 kali row 1. Jadinya apa tuh? Kalau row 2 dikurang 3 kali row 1. Jadi row 1-nya tetap 1, 2. Row 2-nya dikurang 3 kali row 1. Jadi 3 dikurang 3 dikurang 3 jadi 0. 4 dikurang 6 jadinya 4 dikurang 6 jadinya min 2. Nah, ini determinannya berapa? Determinan B, oh ya min 2. Nah, kita bisa lihat, ternyata determinannya nggak berubah. Nah, itu contoh ya. Contoh dari hubungan antara OBE dengan determinan. Oke, ya. Nah, sekarang kita jadi punya suatu tools, apa namanya, kalau kita punya matriks yang ukurannya besar, sebentar, saya ambil contoh dari buku aja. Nah, misalkan, nih saya ambil contoh ya, kita mau mencari, misalkan perintahnya gini, carilah, ini contoh lagi, carilah determinan matriks berikut. Nah, misalkan ini 3, 3, 0, 5, 2, 2, 0, min 2, 4, 1, min 3, 0, 2, 10, 3, 2. Oke, ini matriksnya ukurannya 4 kali 4 ya. Kalau kita tadi kan kita bahas bahwa untuk matriks yang ukurannya lebih dari 3 kali 3 ya metode yang bisa kita gunakan ya ekspansi kofaktor ya. Kecuali matriks yang kita miliki itu bentuknya sudah ada satu baris atau satu kolom aja yang isinya misalkan 0 semua gitu ya. Atau dia matriks segitiga atas atau segitiga bawah, tinggal kita kaliin diagonal utamanya. Ya, tapi secara umum tentu yang bisa kita lakukan adalah ekspansi kofaktor. Nah, kita mau mencari determinan dari matriks berikut. Ya, tentu satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi ekspansi kofaktornya cukup besar ya, di sini matriksnya 4 kali 4. Nah, dalam metode ekspansi kofaktor yang kita lakukan apa tadi? Di awal adalah kita pilih satu baris atau satu kolom, terserah kita. Tipsnya adalah tentu pilih yang angka nolnya sebanyak mungkin. Carilah baris atau carilah kolom yang angka nolnya sebanyak mungkin. Oke. Yang mana yang kita pilih? Yang inilah. Angka nolnya sebanyak mungkin. Ya. Oke. Berarti yang bagian 00-nya itu, yang bagian 00-nya ini kita udah nggak usah hitung kan? Karena ya 0 dikali 0 nantinya pasti akan jadi 0. Tinggal bagian ininya aja nih. Nah, cuman bagian ininya pun kita bisa lakukan dulu OBE. Ya, coba kita lihat matriks 4 kali 4 yang kita punya. Kita tahu tadi, lihat poin ketiga. Kalau kita tambahkan atau kita kurangkan dengan kelipatan baris lain, determinannya nggak berubah kan? Nah, mendingan ini kita lakukan dulu OBE. OBE-nya apa? Kita mau bikin ini salah satunya 0. Ini atau ini. Misalkan ini nih kita bikin 0. Ya. Jadi kita lakukan row 2, row 3, kita tambahkan dengan row 4. Dan determinan nggak akan berubah kan? Karena ditambah dengan kelipatan baris lain. Jadi, ya ini akan jadi 3, 3, 0, 5, 2, 2, 0, min 2, 4, di row 3 tambah row 4 ya, berarti jadinya 6, 11, 0, 2, 2, 10, 3, 2.
Nah, determinannya nggak berubah. Kita tetap akan kerjakan menggunakan ekspansi kofaktor, tapi dari matriks yang sudah seperti ini bentuknya. Ya, udah enak ini. Oh ya, tadi nilai inversinya diingat lagi, dia kayak papan catur gitu, plus min. Kalau 4 kali 4 berarti jadi begini. Plus min, min plus min plus. Yang tidak nol kan cuman yang bagian sini ya. Ini tuh nilainya apa? Minus ya. Berarti ini determinan dari matriks ini sama aja dengan min 3 dikali dengan determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti determinan 3, 3, 5, 2, 2, min 2, 6, 11, 2. Determinan dari 3, 3, 5, 2, 2, min 2, 6, 11, 2. Oke. Ya. Terus, ya kalau udah kayak gini kan udah sampai dibentuk 3 kali 3 udah lebih enak lah ya. Cuman misalkan karena tadi kita sudah tahu ya, ternyata ditambah atau dikurang kelipatan baris lain itu nggak merubah determinan, ya kita coba manfaatkan itu dulu nih. Ini masih bisa ada yang kita ini nggak kita eliminasi gitu. Kita eliminasi misalkan ini sebenarnya kolom juga boleh, cuman ya sampai sini sebenarnya misalnya ya saya mau nolkan baris ketiga gitu biar hitungnya lebih ringan boleh-boleh aja ya. Jadi row 3-nya dikurang 2 kali row 1. Maka nanti dapatnya apa? Min 3. Ini akan jadi 3, 3, 5, 2, 2, min 2. Ini jadi 0. 11 dikurang 6. Jadinya 5. 2 dikurang 10 ya. 2 dikurang 10 min 8. Ya, nggak begitu nolong sebenarnya ya. Ya udahlah, kita langsung aja kita pilih aja misalkan baris yang ini gitu, misalnya ya. Berarti kan awalnya udah ada min 3. Nah, dikali dengan apa? Kalau 0 untuk matriks 3 kali 3 ya 0 ya udah 0. Nah, kalau 5 tuh nilainya plus atau min? Matriks 3 kali 3 itu berarti minus ya. Berarti min 5 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti 3, 5, 2, min 2. Oke. Terus tadi sampai mana tadi ya? 3, 5, 2, min 2. Terus min 8. Tandanya plus. Min 8 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. 3, 2, 2, 2. 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2. Oke. Nah, ini jadinya min 3. Min 5. Berapa tuh? Min 6. Min 10. Min 16. Ini 0 ya. Min 8 dikali 0. Determinan dari yang ini kan 0. Ini dikurungin. Sorry. Jadinya min 3 kali 80. Min 240. Determinannya besar. Ya, itu contoh. Jadi kita nggak perlu untuk mencari determinan 3 kali 3 sebanyak 4 kali kalau matriksnya 4 kali 4. Begitu juga nanti kalau misalkan matriksnya lebih besar lagi, misalkan 5 kali 5, 6 kali 6, kita bisa reduksi dulu, kita bisa lakukan OBE dulu gitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Intinya tuh kalau pakai yang skema ketiga itu Pak, nggak masalah ya determinannya? Iya, kalau kita tambah atau di Pengurangan apa penambahan itu Pak ya? ya, jadi cara yang paling efektif ya, jadi kalau kita mau ambil kesimpulannya, cara yang paling efektif untuk mencari nilai determinan dari suatu matriks dengan ukuran yang sudah besar gitu ya matriksnya, itu adalah menggunakan metode ekspansi kofaktor yang kita kombinasikan dengan OBE. Gitu. OBE-nya khususnya ditambah dengan kelipatan baris lain. Jadi kita bikin dulu, kalau kita pilih satu baris atau satu kolom, kita bikin dulu yang lainnya 0 gitu. Ya, baik Pak. Oke. Sedikit lagi tanggung, sedikit lagi sebenarnya ada beberapa poin lagi sih. Saya mau bahas
sifat-sifat determinan sama aturan Cramer. Kayaknya kita belum sempat bahas soalnya. Mungkin nanti yang jam 1 aja kali ya. Nah, Boleh, sifat-sifat Pak. ya. Jadi sifat-sifat determinan. Tapi boleh sih kita curi-curi dikit habis sifat-sifat determinan. Aturan Cramer bisa nanti aja. Karena itu beda sendiri sih. Ini sekalian aja kita ngebahas sifat-sifat determinan, habis itu latihan soal yang terkait dengan ini. Nah, jadi setelah tadi kita ngebahas matriks 2x2 determinannya berapa, 3x3, ada beberapa metode ya, metode Sarus, itu khusus 3x3. Nah, metode yang paling general adalah ekspansi kofaktor. Kita tahu ada satu teorema tadi yang bilang kalau ada satu baris yang isinya 0 semua, maka jadinya 0, determinannya 0 ya. Matriks segitiga pasti determinannya itu adalah hasil kali dari diagonal utama. Ya, dan beberapa teori yang kita bahas tadi. Nah, sekarang saya mau ngebahas lagi sifat-sifat umum yang dimiliki oleh determinan. Pertama, kalau dua buah matriks kita kaliin, matriks A dikali matriks B, maka determinan dari determinannya itu sama aja dengan determinan A dikali determinan B. Ya, misalkan kita mau mencari determinan dari perkalian suatu matriks, itu nggak perlu matriksnya kita kaliin dulu. Ya, cukup aja kita cari determinannya masing-masing, baru kita kaliin. Karena kan kalau ngaliin matriks repot ya, cukup besar lah. Determinan kan nilainya konstan, suatu konstanta, jadi lebih enak untuk dihitung. Itu yang pertama. Yang kedua, determinan dari A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan dari matriks A-nya. Nah, jadi kalau kita mau mencari determinan dari inverse suatu matriks, itu nggak perlu diinversin dulu, nanti panjang ceritanya kan. Apalagi kalau matriksnya bukan 2x2. Itu panjang cerita. Jadi cukup cari aja determinannya, lalu dibikin sepernya. Yang ketiga, determinan dari A transpose itu sama aja dengan determinan dari matriks A. A transpose itu ini ya, apa namanya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Tadi kita nggak bahas sih di bab 1, karena itu saya anggap operasi-operasi dasar dari suatu matriks. Jadi determinan dari A transpose itu sama aja dengan determinan A. Jadi suatu matriks itu ditransposin, nggak merubah determinannya. Nah, sifat yang terakhir yaitu kalau ada determinan K dikali A, ini saya asumsikan A-nya itu adalah matriks ukuran N kali N ya. 2x2, 3x3 gitu. Nah, kalau ada determinan K dikali A, K-nya ini suatu konstanta, misalkan 5 dikali A gitu ya, maka nanti determinannya K-nya kayak keluar gitu, dikali dengan determinan A. Tapi K-nya dipangkatkan dengan ordenya A. Jadi kalau A-nya itu matriks 2x2, maka K-nya pangkat 2. Ya, jadi contoh misalkan untuk yang terakhir ini ya, contoh misalkan saya punya matriks A, ya gampang aja lah, misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Lalu saya mau mencari berapa sih nilai determinan dari matriks 5A. Ini sama aja dengan daripada kita kaliin dulu matriksnya, 5-nya langsung keluar aja. Karena matriks A-nya 2x2 ukurannya, jadi ini dipangkatkan 2. Nah, tinggal dikali determinan A. Nah, ini jadinya 25 dikali determinan A itu ya 4 dikurang 6, jadinya min 2. Jadinya min 50. Gitu contohnya. Oke, kita masuk ke soal yang tadi dulu kali ya. Kita yang tadi dikirim sebentar. Saya coba download dulu di laptop. Oke. Ininya kenapa nggak bisa digeser? Oh, oke. Soalnya agak buram ya. Kayak hasil screenshot. Oke. Nah,
Cukup kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, nomor 35. By inspection, jadi maksudnya tuh ya dengan dilihat aja gitu. Hubungan antara determinannya gimana? Antara D1 dan D2. Hubungan D1 dan D2. Kira-kira seperti apa hubungan determinannya? D1F, G01, bedanya apa sih? Oh, yang atas A tambah lambda gitu ya? Iya, itu aja, Pak. Oh, A tambah lambda. Nah, mana bisa kita tentukan hubungannya? By inspection lagi katanya. Nggak bisa ini. Nggak ada ininya, nggak ada A tambah. Iya, nggak. By inspection. By inspection itu artinya dilihat doang kan. Bentar. Saya coba lihat. Buku saya edisi lama. Mudah-mudahan ada sih. Tapi harusnya sih nggak bisa ya, nggak ada hubungannya itu. Hmm. Di 24 nggak ada. Oh, di sini mungkin. Oh, nggak ada di buku saya nggak ada. Tapi ini nggak bisa di ini hubungannya. A tambah lambda ya bisa bisa beda banget nih. Maksud saya gini ya. Kayaknya ada yang salah. Maksud saya gini. Anggaplah saya punya matriks A 1, 2, 3, 4. Terus saya tahu ini determinannya min 2. Tadi kita udah hitung nih berkali-kali. Sekarang kalau saya ganti matriks A-nya ini 1 tambah lambda gitu. 2, 3, 4. Bisa nggak kita lihat hubungannya? Aksen lah ini misalkan ya. Ya, ini ya 1 tambah lambda dikali 4. Maksudnya nggak ada hubungan antara D1 dengan D2 gitu ya. Mungkin berapa kalinya nggak ada, tergantung lambdanya berapa nantinya. Ini harusnya tidak bisa sih. Maksudnya by inspection, what is the relation between the following determinant? Nggak bisa. Nggak, harusnya sepemahaman saya sih nggak ada hubungannya. Ini lambda masalahnya. Saya pikir dia bakal pakai OBE. Tapi ya di sini bukan OBE ya. Kan ditambah suatu konstanta ini, lambda. Kalau ditambah G mungkin masih bisa juga. Ya tapi nggak juga sih kalau di sini. Oke, kita coba skip dulu ini. Padahal kalau saya lihat ini memang screenshot dari buku, tapi kenapa tidak ada jawabannya? Oke, kita coba lanjut dulu ke soal nomor selanjutnya, nomor 14. Harusnya ngambil album itu sih, Pak, tapi yang edisi 11. Gimana, Mak? Gimana? Soalnya ngambil di Howard Anton yang di edisi 11. Oh, iya, iya, edisi 11. Kan bab 2. Nah, itu ada yang materi 22, 21, 23, seperti itu. Nah, Oh, ini iya, iya. dibikin gitu, Pak, soalnya. Iya, iya, iya. Cuman ya saya nggak melihat bisa dilihat dengan inspeksi doang gitu, nomor 35 ini. Nomor 35 bisa kita, ya karena alfa tambah lambda, nggak tahu lambdanya. Kan perbedaannya cuma di situ ya. Dan nggak ada sifat yang bisa mengcover itu sih harusnya. Ini D sama G. Ya, tapi ya kita coba skip dulu deh. Apa 1 sama satunya itu ngaruh? Saya nggak ngelihat itu sih. Ya, kita coba lanjut dulu di nomor 14 ini. Apa ini katanya? Evaluate the determinant of the matrix by first reducing the matrix to row echelon form and then using some combination of row operation and cofactor expansion. Ya, intinya dia minta kita untuk menggunakan segala cara gitu ya. Ya, dia bilang first reduce the matrixnya. Jadi
kita coba inikan dulu, kita coba lakukan operasi baris dulu gitu. Using some combination of row operation, ya menggunakan operasi baris elementer, lalu nanti gunakan cofactor. Oke. Ya, di sini nggak ada nol, jadi ya sudah. Mungkin kita bisa cari determinan dari matriks ini menggunakan kolom 1. Tapi sebelum kita lakukan ekspansi cofaktornya, kita nolkan dulu, ya. Kita nolkan dulu yang lainnya. Misalkan kita akan pertahankan yang 1 tuh. Jadi row 2 dikurang 5 kali row 1. Row 3 nanti ditambah dengan row 1, row 4 dikurang 2 kali row 1. Nah, ini kalau kita coba hitung jadinya berapa? Row 1-nya nggak berubah ya. Jadi 1 min 2 3 1, ini jadi 0. Row 2 dikurang 5 kali row 1 berarti min 9 ditambah 10. Min 9 tambah 10 jadi 1. 6 dikurang 15. Berapa 6 kurang 15? Min 9. 3 dikurang 5. Min 2. 6 dikurang. Benar yang hitungnya ya. Oke. Terus ini tinggal ditambahin aja. Row 3 tambah row 1 0. Ini kebetulan 0 lagi. Ini kebetulan min 3, min 1. Ini 0. 8 tambah 4 12. 6. Ini 0. Ini min 1. Ya. Ini kalau saya ada yang salah ngitung dikoreksi ya. Nah, ya udah, baru kita jalankan ininya, ekspansi cofaktornya. Nah, ekspansi cofaktornya, ingat lagi tadi tanda ininya ya, plus minnya. Min plus min plus plus min plus min, min plus min plus. Oke. Berarti untuk soal ini bisa kita nyatakan sebagai determinannya sama aja dengan ini determinan ya, kita pakai determinan. Nah, ini kita ambil yang ini berarti 1. Berarti 1 dikali dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya. Berarti determinan yang bukan baris dan bukan kolomnya ya berarti yang di bawah ini nih ya. Berarti 1 min 9 min 2 0 min 3 min 1 12 0 min 1. Nah, oke. Terus kita bisa lakukan lagi operasi baris. Ya, misalkan row 2 lah. Row 3. Row 3 kita kurang dengan 12 kali row 1. Yang boleh kan ya? Nah, maka jadinya nanti apa? 1 min 9 min 2 0 min 3 min 1. Ini akan jadi 0. 12 dikurang, oke. 0 dikurang 12 kali. 12 kali 9 berapa? 108. Oh, jadi gede. 108 min 1 ditambah 24. Min 1 tambah 24 ya. Min 1 tambah 24 min 23. Ini kayaknya bukan keputusan yang baik kita giniin, tapi ya udah. Ini kita ambil yang ini, berarti nanti jadinya adalah sama dengan yang bukan baris dan bukan kolomnya, ya berarti itu min 3 min 1 108 23. Maka nanti jadinya min 69 plus 108. Berapa itu? 31 tambah 8. 39 ya. 39. Ada pertanyaan ini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan ini? Bagian mana mungkin kalau ada yang bingung? Boleh ya Pak dibikin begini nih. Gimana Mbak? Ya karena perintahnya seperti itu sebenarnya mencarinya boleh ya Pak? Oh ya boleh. Dan bebas ya. Kita tadi kan saya pengennya ya standar-standar aja kita ambil. Saya ngambilnya kolom pertama gitu. Ya nggak harus dari kolom pertama juga.
Nah, misalkan saya ngambil ini kan juga enak nih buat ngenolinnya ya. Ini nol, ini jadi acuan, ini bisa dinolin dengan enak juga. Kebetulan di soal ini nggak ada baris yang isinya nol dari awal ya, soal kolom, ya, pokoknya nggak ada entry yang isinya nol, jadi eh, tentu nggak ada yang lebih enak yang mana kan di awal. Nah, pas udah dapat seperti ini, ya udah kita pilih yang ini, nanti dikali sama determinan ini. Ya, sebagai latihan mungkin boleh aja cobain, misalkan ambil baris yang ini, atau ambil kolom yang, ambil kolom yang ini, atau ambil baris yang ini. Nanti operasinya operasi kolom. Jangan deh, saya takutnya itu nanti disalahin. Walaupun sebenarnya benar. Gini, boleh aja ambil kolom yang ini, tapi nanti nolin dulu yang lain. Ya. Misalkan ambil kolom yang ini, ininya dinolin, ya nanti tinggal 3, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, nanti silakan dibandingkan hasilnya harusnya sama. Baik, Pak. Oke, kita satu soal lagi deh. Satu soal lagi. Nah, di nomor 15 sampai 2. Oh, ini ya. Nah, ini dia memanfaatkan apa yang kita bahas tadi, operasi baris. Mana tadi operasi baris ya? Nah, ini. Ingat ya tadi, kalau kita kalikan dengan suatu konstanta, maka determinannya akan K kalinya. Tukar baris akan jadi minus, ditambah kelipatan baris lain nggak merubah determinan. Oke, coba. Jadi kita sekarang punya suatu matriks yang determinannya nilainya min 6. Kita nggak tahu isinya apa. Yang penting determinannya min 6. Kira-kira nomor 17 ini determinannya berapa? Ya kan? Nomor 17 itu determinannya berapa? Dari matriks ini cuma dilihat doang. Dari matriks ini, bisa jadi ini itu diapain sih? Kita bisa lihat barisnya. Ini kan ABC. Ini 3A, 3B, 3C. Berarti apa? Baris pertamanya dikali 3. Ya kan? Artinya, yang awalnya determinannya min 6, kan kalau ada satu baris yang dikali satu konstanta, dia akan jadi, ya kan, det B sama dengan K det A. Yang tadi itu yang di atas ya. Jadi kalau kita kalikan dengan mana tadi? Kalau kita kalikan dengan suatu konstanta, salah satu barisnya, maka determinan dari matriks yang barunya akan jadi K kalinya. Berarti kalau kita lihat soal ini awalnya adalah min 6. Oh, min 6 berarti ya udah. Karena ABC jadi 3A, 3B, 3C, ya kita kali 3. Terus kita lihat lagi, di sini ada DEF aja nih. Ini DEF. Tapi di sini min D, min E, min F. Berarti dikali min 1 kan? Nah, kali lagi dengan min 1. Yang bagian bawahnya GHI jadi 4G, 4H, 4I. Dikali 4. Udah. Ini dia. Jadinya 6 kali 3, 18 kali 4, 72. Ada pertanyaan nggak ini? Coba. Silakan. Ada pertanyaan? Ini aman? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung mungkin? Soal kayak gini menguji konsep aja ya. Jadi kita nggak ngitung-ngitung banget sebenarnya ya. Cuman perkalian aja. Ada yang mau ditanyakan ini? Belum ada, Pak. Oke. Apa namanya? Cuma kalau menurut hemat saya sih nulisnya jangan begini ya. Ini kan terlalu instan gitu, kayak nggak ada prosesnya. Jadi menulis formalnya memang agak repot. Menulis formalnya gini. Jadi gimana caranya? Jadi dari matriks yang bentuknya di nomor 17 ini kita bawa jadi begini. Tujuannya begitu ya. Jadi ya udah, kalau gitu row 1, row satunya kita kali sepertiga. Row 2-nya kita kali min 1. Row 3-nya kita kali dengan seperempat.
Dan kita tahu determinannya akan berubah kan. Kita tahu determinannya akan berubah. Jadi apa namanya? Saat row satunya kita kali 3, tentu determinannya akan berubah menjadi saat baris satunya kita kali dengan 1/3, tentu determinannya akan berubah jadi 1/3 kalinya. Supaya nilainya nggak berubah, ya kita netralkan dengan dikali 3. Nah, mungkin satu-satu dulu biar kebayang maksudnya. Jadi baris satunya kita mau kali 1/3. Ya, maka nanti jadinya apa? Nanti jadinya adalah A, B, C, min D, min E, min F, 4G, 4H, 4I. Ya. Cuman kalau kita kali 1/3, kan matriksnya jadi berubah. Kan awalnya begini, jadi begini, kan beda. Baris pertamanya beda. Sehingga determinannya akan berubah nanti. Berubahnya seperti apa? Kita udah tahu. Karena kita kali 1/3, dia akan 1/3 kalinya. Jadi untuk menetralkan itu, ya kita kalikan 3 depannya. Gitu. Lalu kita mau kalikan lagi dengan min 1 baris keduanya. Row 2-nya kita kali dengan min 1, maka yang kita dapat apa? Tadi udah ada 3 di depan ya. 3, maka sekarang ini akan jadi A, B, C, ini akan jadi D, E, F, G, H, I. Nah, ini 4G, 4H, 4H, 4I. Nah, karena kita kali minus, nanti determinannya akan berubah. Untuk menetralkan itu, kita kali lagi dengan min 1. Nah, terakhir, ada row 3. Row 3-nya kita kali 1/4, biar jadi sama seperti di soal. Ya. Maka tadi kan sudah ada 3, ada min 1, lalu ini sudah menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk menetralkan itu ya dengan alasan yang sama kayak tadi, ini kita kali lagi dengan 4. Nah, barulah nanti ujung-ujungnya adalah 3 kali min 1 kali 4 kali min 6. Ya, dapatnya tadi berapa itu tadi? Lupa. 72 tadi ya. Begitu kira-kira. Oke, kalau nomor 21 kira-kira apa jawabannya? Dilihat aja itu. Gimana? Mas, Mbak? Nomor 21. Perbedaan matriksnya apa? Perbedaan matriks itu di sini ya. DEF-nya sama, tetap ada DEF. Bedanya ini min 3A, min 3B, min 3C sama baris yang ini. Ini tuh G dikurang 4D, H dikurang 4C, dan I dikurang 4F. Ini kalau cuma mau cari jawabannya aja ya, kita bisa lihat DEF-nya nggak berubah. Baris keempat itu kan dikurang dengan kelipatan baris kedua, 4 kali baris kedua. Jadi nggak berubah determinan juga kan? Ditambah atau dikurang dengan kelipatan baris lain, nggak berubah determinan. Nah, yang berubah determinan ini doang nih, ini min 3. Ya. Awalnya ABC aja sekarang jadi min 3A, min 3B, min 3C. Jadi awalnya determinannya min 6, akan jadi min 6 kali min 3 jadinya. 18. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, ini aman? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Baik. Oke. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Nanti kita sambung lagi di jam 1. Oke. Baik, Pak. Baik. Ya, kalau gitu itu dulu aja. Makasih banyak perhatiannya, Mas, Mbak. Kita sambung lagi nanti jam 1. Nanti lagi nyusul. Habis ini saya kasih coret-coretan sama link videonya. Oke, itu dulu aja. Makasih banyak. Saya end meeting ya. Makasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama.